Shalom, selamat pagi. Yuk kita sama-sama muji menyembah Tuhan ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya.
Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Kalau kita menyanyikan satu lagu ya, pujian kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Dia, maka kalau kita menyanyikannya dengan segenap hati, itu tanpa terasa waktu berlalu. Dan tanpa sadar tiba-tiba kita sudah menikmati ya persekutuan dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Bahkan sebelum kita mungkin membaca firman Tuhan ya, hanya menyanyikan satu pujian. Nah, tapi baca firman-Nya tetap perlu karena itu menjadi dasar buat kita dalam setiap tindakan kita atau dasar kita untuk berdoa. Ya, firman itu seperti cermin. Ya, di kitab Yakobus dikatakan bahwa kalau kita membaca firman Tuhan ya, kita tidak melakukannya, itu kita seperti orang yang sedang melihat di cermin tapi kemudian lupa ya, nanti tidak melakukan bagian kita. Nah, tapi maksudnya firman tuh jadi seperti cermin. Kita itu kita kan melihat diri kita ya dengan apa yang kita perbuat. Kita punya penilaian sendiri terhadap diri kita ya. Menurut kita apakah kita rajin, kita setia apa enggak, itu kita punya cara berpikir sendiri. Dan tanpa sadar seringkali cara berpikir itu menjadi satu tolok ukur buat kita. Menyatakan apakah kita ini layak di hadapan Tuhan apa enggak ya. Oh, hari ini saya udah banyak berdoa ya, saya sudah banyak muji menyembah Tuhan, jadi saya layak. Kalau kemarin saya kurang layak karena saya nggak berdoa ya sepanjang hari, jadi saya nggak layak di hadapan Tuhan. Nah, itu membuat kerohanian kita up and down ya. Kita fluktuatif karena kita bergantung pada emosi kita atau pada apa yang kita pikir itu baik atau berkenan kepada Tuhan. Nah, tapi kalau kita pegang firman Tuhan, kita baca apa kata firman Tuhan tentang kita, nah itu seperti cermin yang menunjukkan status kita di hadapan Tuhan. Ya, tentunya itu juga melalui pengertian demi pengertian yang Tuhan singkapkan buat kita. Ya, misalnya dikatakan di Yohanes 1 ayat 12, siapa yang menerima Yesus diangkat, diberi otoritas menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi itu kata firman. Jadi waktu kita baca ayat itu, kita putuskan untuk percaya, saya sudah terima Tuhan Yesus, saya anak Allah ya. Karena saya termasuk anak-anak Allah, saya mewarisi apa yang Tuhan janjikan. Ya, jadi itu yang perlu kita pegang ya. Nah, lagu tadi mengatakan ku mengasihimu ya. Nah, ada satu ayat yang ya, ada banyak ayat sebenarnya ya tentang hal ini, tapi salah satu ayat yang saya suka sekali tentang lagu ini adalah di Yohanes ya, Yohanes 14 ayat 21 yang mengatakan barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya, jadi indikator bahwa kita mengasihi Tuhan itu ditunjukkan dengan kita pegang perintah Tuhan dan melakukannya. Nah, perintah ini ada dua bagian, perintah yang secara umum, tapi juga perintah yang secara khusus, spesifik buat kita. Dan kalau kita lakukan dengan setia, dikatakan di Yohanes 14 ayat 21, dialah yang mengasihi aku. Ya, Tuhan bilang seperti itu. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, saya suka bagian ini, kalimat ini ya. Karena begini, dulu waktu sekian tahun yang lalu ya, adik saya masih SMA. Di SMA tempat dia sekolah itu, ya, SMA saya juga ya sebelumnya, itu ada satu lawatan Tuhan lah ya, atas persekutuan di sana. Di SMA tersebut, sehingga anak-anak SMA itu penuh Roh Kudus ya. Dan bukan hanya penuh Roh Kudus ya, biasanya kalau kita mengartikan penuh Roh Kudus itu kan lalu
ditunjukkan dengan berbahasa roh. Ya. Ada pelajaran tersendiri tentang hal ini karena mungkin sebagian orang tidak mengerti atau bahkan menolak ya, tapi ada di Alkitab dikatakan seperti itu. Nah waktu kita berbahasa roh, kita katakan kita penuh Roh Kudus, dan itu betul ya, nggak salah. Tapi itu sebenarnya cuma gerbang ya, gerbang awal. Itu begitu kita dipenuhi Roh Kudus ya, diawali dengan berbahasa roh ya, dibaptis Roh Kudus, kita masuk ke satu dimensi rohani, dan itu luas sekali. Ada banyak hal yang tidak bisa dimengerti atau dihadapi dengan otak manusia atau sesuatu yang kelihatan oleh mata kita ya. Tapi hanya bisa diatasi ketika kita masuk ke dalam dimensi rohani, dimensi roh. Nah, itu pintu gerbangnya itu ya, penuh Roh Kudus ya, baptis roh, berbahasa roh, masuk ke situ. Nanti ada banyak hal yang kita pelajari di sana ya. Ada karunia Roh Kudus ya, ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia marifat, membedakan roh ya, ada karunia mujizat, healing, dan berbagai macam ya, nubuat ya. Nah, itu satu hal yang Paulus katakan di 1 Korintus 13 ya, aku mau supaya kamu semua mengetahuinya. Dan Paulus tekankan, ayo ya, belajar ya, kembangkan itu ya. Dalam pertemuan-pertemuan ibadah memang hanya 1-2 orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, yang lain tuh menanggapi atau menguji, dan masing-masing ayo belajar bernubuat supaya kalian masing-masing itu boleh belajar dan memperoleh kekuatan. Nah, ini satu hal yang Paulus sendiri tekankan kepada jemaat di Korintus. Walaupun jemaat itu juga jemaat yang kalau kita baca itu banyak sekali ditegur di situ ya. Selfish, kekanak-kanakan, dan macam-macam ya. Nah, kadang-kadang orang berpikir itu buktinya karunia Roh Kudus diajarkan kok, tapi jemaatnya masih kekanak-kanakan. Nah, itu hal yang terpisah ya. Yang namanya karunia Roh Kudus itu kan bekerja karena pekerjaan Roh Kudus ya. Tapi ada kerjasama dari kita, bagaimana kita mengizinkan itu beroperasi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Itu sangat membantu sekali ya. Kalau kita belajar mungkin satu pelajaran bagaimana cara konseling ya, mungkin di satu sekolah ya, kita belajar mungkin bisa 1, 2, 3 semester dan dicampur segala macam. Tapi ketika karunia Roh Kudus itu bekerja ya, itu 1-2 kalimat diucapkan karena dorongan Roh Kudus itu bisa sangat menolong buat orang yang sedang dilayani ya. Dia mungkin nggak mengerti masalahnya, atau dia mungkin tertutup, dia nggak mau terbuka, tapi ketika karunia Roh Kudus bekerja, orang itu langsung bisa dilayani dengan cepat sekali ya. Jadi ini hal yang luar biasa. Nah, kembali ke Yohanes 14 ayat 21 ya. Jadi ketika di SMA adik saya itu murid-muridnya penuh Roh Kudus, mereka tidak hanya berbahasa roh ya, tapi mereka itu mulai mengenali suara Tuhan ya. Mereka sering kalau dalam berdoa itu cepat sekali dapat vision, penglihatan, walaupun segala sesuatu perlu diuji. Tapi istilahnya mata rohaninya itu terbuka. Mereka mudah sekali masuk dalam dunia roh dan bisa mendapat banyak penyataan. Tetap harus setuju dengan firman Tuhan ya. Alkitab berkata, jangan anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu, lalu peganglah yang baik. Nah, jadi real sekali, dan saya suka bingung berpikir kok bagaimana ya mereka bisa begitu peka mendengar suara Tuhan. Sampai akhirnya saya dapatkan ayat ini, Yohanes 14 ayat 21. Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, orang yang mengasihi aku itu adalah mereka orang yang melakukan perintahku ya, memegang perintahku dan melakukannya. Dan kalau orang tersebut melakukan apa yang kuperintahkan, jadi dengan kata lain dia mengasihi aku, maka ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, ini terjemahan bahasa Inggrisnya bilang, aku akan memperlihatkan diriku kepadanya ya. Orang itu akan melihat aku dengan jelas. I will let myself be clearly seen. Nah, tidak selalu dalam bentuk penglihatan vision, tapi artinya orang tersebut akan semakin kuat menyadari kehadiran Tuhan.
yang selalu bersama dengan Dia. Nah, ini yang penting ya. Kesadaran bahwa Tuhan itu ada dan menyertai kita. Itu bisa begitu real sekali, sekalipun mata kita nggak lihat, ya. Telinga kita nggak mendengar. Nah, kita mulai belajar mendengar dari kedalaman hati kita, ya, tidak hanya di otak kita. Kita punya plan, punya rencana melakukan sesuatu, tetapi kita membuka telinga rohani kita sehingga kita tuh bisa menangkap suara di dalam batin kita. Dan ini penting sekali ya, sangat penting, karena kita kan nggak pernah tahu sesuatu terjadi di depan kita. Tapi kalau kita mengizinkan diri kita dipimpin oleh Tuhan, ya, lewat pujian penyembahan hati kita ini di tune ya, kemudian kita melakukan senantiasa apa yang Dia perintahkan kepada kita, maka Tuhan itu akan menjadi semakin real, semakin nyata dalam kehidupan kita, ya. Nah, ada satu ayat di Mazmur 77 ayat 7 ya, dalam bahasa Indonesia dikatakan begini. Mazmur 77 ayat 7. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung dan rohku mencari-cari. Nah, ini hal yang baik sekali ya. Kita belajar di sini dari penulis Mazmur ini. Di Mazmur 77 ayat 7 ada 3 hal di sini ya. Dikatakan bahwa aku menyebut-nyebut ya, aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku ya. Jadi ini meditate ya, merenungkan ya. Tapi juga kalau kita baca kata meditasi di Perjanjian Lama, meditate itu ada terkandung arti komat kamit ya. Jadi artinya dalam mulut kita ini, dalam renungan kita ini, kita juga menggunakan mulut kita ya. Nah, jadi bisa jadi itu berarti seperti kita sedang memuji, menyembah Tuhan, kita nyanyi ya. Tapi sementara kita menyanyi itu ya, dikatakan di sini aku merenung ya. Merenung dalam bahasa aslinya itu ada seperti diterjemahkan juga sebagai nyanyian ya. Aku merenungkan, meditate ya. Aku gunakan pikiranku ini untuk mengingat ya, untuk berkomunikasi ya dengan diriku sendiri ya. Lalu kemudian rohku mencari-cari. Nah, ini yang penting ya. Rohku, my spirit made diligent search ya. Jadi rohku ini seperti apa kata-kata yang tepat ya, kayak menerawang begitu ya, menerawang, kata-katanya gak enak seperti ahli nujum ya. Tapi maksudnya begini, kita aktif nih 3 hal ini ya. Tubuh kita, mulut kita memuji menyembah Tuhan, tapi kemudian pikiran kita itu kita ingat ya, kita merenungkan janji Tuhan. Lalu kita juga roh kita mencari-cari ya, search ya. Jadi kayak lagu tadi ya, sementara kita menyanyi itu dengan segenap hati kita, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi, Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ya, jadi sementara kita nyanyi, mulut kita gunakan teks, pikiran kita itu kita arahkan bahwa kita sungguh-sungguh dengan ucapan kita ini kita sedang memuji menyembah Tuhan. Tapi roh kita juga seperti menerawang gitu ya, membuka ya, untuk Dia bicara kepada kita lewat roh kita. Dan ini membuat kita akan semakin peka ya dalam dunia roh ya. Mungkin kita nggak dapat vision, penglihatan ya, tetapi kepekaan kita dalam dunia roh itu bertambah. Kita akan dibawa, diarahkan untuk selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Hati yang melekat kepada Tuhan itu membuat kita diluputkan dari hal-hal yang jahat ya, yang gak perlu terjadi dalam hidup kita ya. Sehingga kita tiba-tiba selalu berada ya, bukan tiba-tiba, pokoknya selalu diamankan Tuhan. Kita gak perlu berada di tempat yang tepat, kita gak perlu berada di tempat yang gak perlu ya. Jadi Tuhan bawa kita selalu berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Dan itu semua karena Dia yang menuntun hidup kita ya. Amin.